Apakah Anda berani mempercayainya? Obat kumur yang Anda gunakan setiap pagi dan malam yang Anda pikir bisa membunuh kuman, melindungi mulut, dan menyegarkan napas mungkin justru sedang diam-diam menghancurkan kesehatan mulut Anda. Sementara itu segelas air garam yang ada di dapur setiap rumah tangga dengan biaya bahkan kurang dari Rp1.000 ternyata adalah senjata rahasia seorang dokter spesialis THT, telinga hidung tenggorokan senior yang telah menjaga kesehatan dirinya dan keluarganya selama 30 tahun. Rahasia mengejutkan yang cukup untuk membalikkan seluruh pemahaman Anda ini, hari ini akan diungkapkan sepenuhnya. Jangan terburu-buru untuk melewati video ini. Saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada Anda yang sedang menonton video ini, apakah Anda juga memiliki masalah seperti ini? Tenggorokan selalu terasa, ada yang mengganjal batuk, tidak keluar ditelan pun tidak masuk. Peradangan yang datang silih berganti, seperti ada kotoran membandel yang menempel. Atau mungkin pasangan Anda di rumah, atau Anda sendiri bertahun-tahun tersiksa oleh rinitis radang hidung kronis, setiap kali pergantian musim atau terkena udara dingin sedikit saja hidung langsung tersumbat. Malam hari bolak-balik tidak bisa tidur, siang hari kepala terasa berat dan tidak bersemangat. Ada lagi yang lebih memalukan, padahal setiap hari sudah menyikat gigi dengan sungguh-sungguh, tapi begitu membuka mulut masih ada bau tidak sedap yang keluar. Bahkan untuk dekat-dekat dengan cucu pun hati merasa ragu dan malu. Belum lagi suara dengkuran yang menggelegar itu, tidak hanya membuat tidur Anda sendiri tidak nyenyak, tetapi juga sangat mengganggu kualitas tidur orang di sebelah Anda. Demi mengatasi masalah-masalah ini, sudah berapa kali kita bolak-balik ke rumah sakit, sudah berapa banyak obat yang kita minum, pil warna-warni itu saat diminum sepertinya ada gunanya sedikit, tapi begitu obat dihentikan, penyakit lama kambuh lagi. Kita juga sudah membeli berapa banyak jenis obat kumur yang mahal, yang katanya herbal, yang katanya pembunuh kuman super kuat, iklannya menjanjikan langit dan bumi. Saat dipakai rasanya pedas dan menyengat, tapi hasilnya masalah tetap ada di sana, tidak berkurang sedikit pun. Uang yang kita buang sia-sia jika ditumpuk mungkin sudah setinggi gunung. Apakah kita hanya bisa pasrah diganggu oleh penyakit-penyakit kecil yang menjengkelkan ini seumur hidup? Hari ini saya ingin memberitahu Anda sama sekali tidak. Karena ada seorang dokter spesialis THT senior di Jakarta, Dr. Agus Wijaya, yang oleh para pasiennya sering dipanggil dengan sebutan akrab Dr. Agus. Beliau telah berpraktek selama lebih dari 30 tahun dan menangani ribuan pasien. Beliau selalu berkata, resep terbaik sebenarnya tersembunyi di dapur rumah kita sendiri. Beliau bahkan sering menuliskan resep kumur air garam ini dengan tulisan tangan atau mencetaknya di kertas kecil untuk diberikan kepada pasien yang kondisi ekonominya kurang baik atau yang tersiksa oleh penyakit kambuhan. Dan yang akan beliau ungkapkan hari ini adalah resep rahasia pribadi yang telah beliau jalankan sendiri selama 30 tahun. Dan direkomendasikan kepada tak terhitung banyaknya pasien membantu mereka terbebas dari penderitaan. Resep itu adalah yang paling sederhana, paling alami namun paling efektif. Secara mengejutkan, kumur air garam. Tunggu sebentar. Sebelum masuk ke topik utama, jika Anda peduli dengan kesehatan Anda sendiri, silakan klik tombol subscribe, berlangganan, dan nyalakan notifikasi. Karena di saluran Sehatku Bahagiaku ini, kami mengungkap kebenaran kesehatan yang jarang mau dibicarakan orang lain. Saya juga berharap tahu, apakah Anda bersedia berjalan bersama saya? Jika Anda sedang menonton video ini dan merasakan hal yang sama, silakan ketik angka 1 di kolom komentar, jika tidak ketik 0. Jika Anda juga menderita penyakit serupa, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar, saya akan berusaha menjawab pertanyaan Anda. Baiklah, mari kita segera masuk ke topik hari ini, penemuan mengejutkan yang akan membalikan pemahaman kesehatan Anda. Sebelum mengungkap rahasia Dr. Agus Wijaya, kita harus memperjelas satu masalah dulu, siapa sebenarnya musuh kita. Tahukah Anda mulut dan tenggorokan kita sebenarnya adalah medan perang yang penuh asap mesiu sepanjang tahun. Di sini hangat lembab dan ada berbagai sisa makanan yang kita makan. Ini benar-benar seperti resor bintang 5 yang paling disukai oleh bakteri dan virus. Ribuan jenis bakteri tinggal dan menetap di sini. Ada yang baik, ada juga yang jahat. Ketika tubuh kita kuat dan istirahat, cukup bakteri baik bertindak seperti penjaga yang berani mampu menekan bakteri jahat dan menjaga keseimbangan yang sehat. Namun begitu kita begadang stres tinggi atau terlalu banyak makan makanan manis dan gorengan, keseimbangan ini akan hancur seketika. Bakteri jahat ibarat pasukan penjajah yang mendapatkan pasokan logistik mulai berkembang biak dengan gila-gilaan. Mereka melepaskan berbagai racun dan zat asam menyerang tenggorokan kita menyebabkan peradangan dan bengkak kemerahan.
Mereka mengikis gigi kita menyebabkan gigi berlubang. Mereka menguraikan sisa makanan, menghasilkan zat belerang yang bau yang kita sebut sebagai bau mulut. Dan karena rongga hidung dan mulut itu terhubung, bakteri jahat ini juga akan lari ke rongga hidung untuk membuat kekacauan, membuat masalah hidung dan tenggorokan kita semakin parah. Sekarang Anda paham kan? Sakit tenggorokan, rinitis, bau mulut, biang keladi, dari semua masalah ini adalah pasukan bakteri jahat yang tidak terkendali. Lalu banyak orang akan berkata, saya akan beli obat kumur yang kuat, iklannya bilang bisa membunuh 99% bakteri. Teman-teman, inilah pemahaman pertama yang harus kita ubah. Obat kumur di rumah Anda mungkin sedang diam-diam menyakiti Anda. Mengapa saya berani berkata demikian? Dr. Agus Wijaya dengan tajam menunjukkan 3 dosa besar dari obat kumur yang dijual bebas di pasaran. Kadar alkohol terlalu tinggi membawa serigala masuk ke rumah banyak obat kumur yang kuat demi mengejar sensasi dingin dan segar, menambahkan alkohol dalam jumlah besar. Alkohol akan sangat mengiritasi mukosa mulut kita yang lembut. Penggunaan jangka panjang justru akan menyebabkan mukosa menjadi kering menyusut, bahkan meningkatkan risiko terkena penyakit mulut. Ini sama sekali bukan melindungi, melainkan melukai. Disinfektan kimia membunuh yang baik dan jahat. Sekaligus kandungan pembunuh kuman kimia dalam obat kumur ibarat menjatuhkan bom yang menyerang tanpa pandang bulu di medan perang mulut kita. Ia memang membunuh bakteri jahat, tapi di saat yang sama juga memusnahkan bakteri baik yang berharga yang bertugas menjaga kesehatan mulut kita. Keseimbangan flora di mulut hancur total. Begitu berhenti dipakai bakteri jahat akan kembali dengan kecepatan lebih tinggi. Inilah sebabnya mengapa banyak orang merasa efek obat kumur tidak bertahan lama. Hanya mengobati gejala bukan akar masalah. Dan menimbulkan ketergantungan obat kumur kimia ini hanya menutupi gejala sementara, misalnya menggunakan rasa mint yang kuat untuk menutupi bau mulut, tetapi tidak memperbaiki lingkungan mulut secara mendasar. Bergantung padanya dalam jangka panjang justru akan membuat mulut kita kehilangan kemampuan pengaturan dan pertahanan dirinya sendiri. Mendengar ini, apakah punggung Anda terasa dingin? Ternyata barang yang kita beli dengan uang mahal mungkin adalah pembunuh kesehatan kita. Lalu adakah metode yang bisa secara akurat menyerang bakteri jahat, tidak menyakiti bakteri baik, dan mampu memperbaiki lingkungan mulut kita dari akarnya? Ada. Jawabannya adalah segelas air garam hangat yang paling sederhana itu. Mengapa bisa begitu? Di balik ini tersembunyi 2 prinsip ilmiah yang sangat sederhana namun berkekuatan besar. Prinsip pertama, dehidrasi tekanan osmotik tinggi. Ini terdengar sangat ilmiah, tapi sederhananya sama dengan prinsip kita mengasinkan mentimun atau daging dengan garam. Coba bayangkan mentimun segar yang ditaburi garam, apakah perlahan akan mengeluarkan banyak air lalu menjadi layu? Prinsip kumur air garam persis sama. Larutan air garam yang kita racik memiliki konsentrasi yang lebih tinggi daripada konsentrasi di dalam sel bakteri. Ketika air garam menyentuh bakteri jahat itu berdasarkan prinsip tekanan osmotik, cairan di dalam sel bakteri akan tersedot keluar seperti disedot pompa air. Begitu bakteri dehidrasi, mereka tidak bisa berkembang biak, bahkan akan langsung menyusut dan mati. Ini adalah agen dehidrasi bakteri yang paling alami, paling lembut, dan paling cerdas. Ia hanya menargetkan bakteri bersel tunggal itu, tetapi tidak akan melukai sel mukosa mulut manusia kita yang kuat. Ini benar-benar contoh serangan yang presisi. Prinsip kedua, metode alami anti-inflamasi dan pengempes bengkak. Saat tenggorokan Anda meradang, apakah terasa merah dan bengkak? Ini sebenarnya adalah jaringan mukosa kita yang sedang kebanjiran. Karena peradangan, banyak cairan jaringan berkumpul di sana menyebabkan edema pembengkakan. Nah, air garam hangat ibarat tim drainase yang paling efisien. Konsentrasinya bisa membantu membawa pergi cairan jaringan berlebih di mukosa tenggorokan sehingga dengan cepat mengurangi bengkak dan meredakan nyeri. Ini mirip seperti saat kaki kita terkilir, merendam kaki dengan air garam bisa membantu mengempeskan bengkak. Di saat yang sama, air garam yang hangat juga bisa memperlancar peredaran darah lokal, membawa pergi sampah-sampah penyebab peradangan, dan mempercepat perbaikan jaringan. Ya, seperti petugas kebersihan yang lembut, membantu tenggorokan kita melakukan pembersihan mendalam. Bicara sampai di sini, saya harus membagikan sebuah kisah nyata yang diceritakan langsung oleh Dr. Agus Wijaya yang terjadi di sekitarnya. Tetangganya seorang bapak berusia 70-an tahun bernama Pak Budi adalah pasien langganan. Pak Budi sudah hampir 20 tahun menderita
faringitis kronis, dan rinitis alergi. Setiap pagi bangun tidur, tenggorokannya seperti tersumbat gumpalan kapas batuk sampai rasanya paru-paru mau pecah. Malam hari hidungnya tersumbat, sepanjang malam harus bernapas lewat mulut. Suara dengkurannya begitu keras, sampai-sampai Ibu Budi harus tidur pisah kamar. Pak Budi bilang separuh hidupnya dihabiskan untuk mencari tisu buat lap ingus. Demi berobat, Pak Budi tidak pernah putus minum obat, membeli berbagai alat semprot dan alat cuci hidung. Uang habis, banyak penderitaan pun sudah kenyang dirasakan, tapi penyakitnya tidak kunjung sembuh total. Dia bahkan sudah agak putus asa, merasa seumur hidup mungkin akan begini terus. Suatu kali dalam kegiatan komunitas, dia bertemu Dr. Agus Wijaya dan tidak tahan untuk menumpahkan keluh kesahnya. Dr. Agus mendengarkan sampai selesai, tidak meresepkan obat apapun, hanya tersenyum dan berkata padanya, "Pak Budi, saya ajarkan satu cara yang tidak perlu keluar uang. Bapak percaya sama saya, coba praktekkan di rumah." Beliau lalu mengajarkan metode kumur dan cuci hidung dengan air garam ini secara detail kepada Pak Budi. Awalnya Pak Budi juga setengah percaya, setengah ragu. Sudah minum obat sebanyak itu, tidak mempan masa segelas air garam bisa sembuh, tapi melihat Dr. Agus begitu yakin dan berpikir toh biayanya 0 rupiah, dia pun mulai mencobanya dengan mental coba-coba berhadiah. Keajaiban terjadi dalam ketekunan. Minggu pertama sepertinya tidak ada rasa apa-apa, tapi Pak Budi berpikir toh tidak ada ruginya, jadi dia teruskan. Masuk minggu ketiga, dia tiba-tiba menyadari dahak di tenggorokannya. Saat bangun pagi sepertinya berkurang, tidak selengket dulu. Masuk bulan kedua, Ibu Budi dengan gembira memberitahunya, "Pak, suara ngorokmu malam hari sudah jauh mengecil loh. Hidungmu juga sepertinya lebih plong." Sampai bulan ketiga Pak Budi sendiri terkejut. Tenggorokannya saat bangun pagi terasa ringan dan segar. Untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun dia merasakan napas begitu lancar. Meskipun rinitisnya tidak sembuh total 100%, tapi frekuensi kambuhnya turun drastis. Musim pancaroba yang biasanya dia pasti sakit, musim itu dia lalui dengan aman. Sekarang setiap ketemu orang dia selalu bilang segelas air garam dari Dr. Agus itu lebih manjur dari obat dewa manapun. Tidak hanya menyelamatkan tenggorokan dan hidungnya, tapi juga menyelamatkan tidurnya dan keharmonisan suami istri mereka. Lihatlah sebuah kebiasaan yang begitu sederhana, asalkan dilakukan dengan benar dan konsisten, bisa membawa perubahan kesehatan yang begitu drastis. Mendengar ini, apakah Anda sudah sadar dan bahkan tidak sabar ingin mencobanya? Jangan buru-buru. Metode yang baik harus disertai aturan yang baik. Saya beritahu Anda, banyak orang bilang sudah coba kumur air garam tapi tidak ada efeknya. Kenapa? Karena mereka melakukan 3 kesalahan fatal yang akan saya sebutkan berikut ini. Dr. Agus Wijaya menekankan detail menentukan keberhasilan. 3 hukum emas di bawah ini tolong dicatat baik-baik. Jika dilakukan dengan benar, efeknya pasti akan berlipat ganda 10 kali lipat. Hukum emas 1, rasio emas konsentrasi menentukan keberhasilan. Ini adalah langkah yang paling penting sekaligus langkah yang paling banyak salah dilakukan orang. Banyak orang punya kesalahpahaman fatal mengira semakin banyak garam semakin bagus efek membunuh kumannya. Salah besar, Dr. Agus memperingatkan air garam dengan konsentrasi terlalu tinggi tidak hanya gagal membunuh kuman, tapi justru akan seperti bom air garam yang membakar mukosa mulut dan tenggorokan kita yang lembut. Ia akan menyedot terlalu banyak cairan, menyebabkan mulut kering bahkan memicu luka pada mukosa. Ini benar-benar rugi bandar. Ini ibarat kita memasak sup garam, harus pas baru rasa asli bahan makanan bisa keluar. Kumur air garam juga sama konsentrasinya, harus pas baru bisa dengan lembut membuang hal-hal buruk tanpa melukai diri kita sendiri. Lalu berapa rasio emas yang paling sempurna? Tolong diingat baik-baik, 250 ml air hangat dicampur dengan 1,4 sendok teh garam. Seberapa banyak itu kira-kira menggunakan sendok teh kecil yang ada di rumah, ambil ujungnya sedikit saja, sekitar 1,5 gram, 250 ml. Air itu kira-kira 1 gelas belimbing atau gelas kaca biasa. Rasio ini akan menghasilkan larutan isotonis yang paling mendekati cairan tubuh manusia. Paling lembut, paling aman, dan paling efektif. Di sini saya juga ingin mewakili teman-teman yang khawatir soal tekanan darah. Apakah penderita hipertensi boleh memakainya? Dr. Agus Wijaya secara khusus berpesan sangat boleh dan aman digunakan. Kuncinya adalah Anda harus melakukan satu hal. Setelah berkumur, wajib dibuang sampai bersih, jangan ditelan. Kita hanya menggunakan air garam untuk membersihkan mulut dan tenggorokan, bukan untuk diminum. Jika Anda masih khawatir, ada cara yang lebih cerdas, yaitu beli garam rendah natrium
low sodium salt di supermarket untuk digunakan. Dengan begitu aman 100%. Juga soal suhu air paling baik, gunakan air matang hangat sekitar 40 derajat Celcius. Yaitu saat Anda coba dengan punggung tangan terasa hangat tapi tidak panas. Suhu ini paling nyaman dan membuat garam larut lebih baik, efeknya paling maksimal. Mengenai jenis garamnya, Dr. Agus bilang jangan dibikin ribet. Garam dapur biasa, garam laut, garam beriodium semua boleh. Mana yang praktis pakai saja. Yang penting rasionya harus benar. Sederhana kan? Hukum emas 2, waktu emas momen menentukan efek. Sudah pilih konsentrasi yang benar, langkah selanjutnya adalah memilih waktu yang tepat. Waktu yang tepat bisa membuat efek kumur air garam jadi jauh lebih efektif dengan usaha minimal, jadwal, waktu terbaik rekomendasi. Dr. Agus Wijaya adalah 3 kali sehari. Pertama, setelah bangun pagi, setelah tidur semalaman, mulut kita ibarat cawan petri bakteri membiarkan banyak sekali bakteri. Setelah sikat gigi pagi, berkumur dengan air garam hangat, bisa menjadi pembersihan besar-besaran, mengusir pasukan jahat shift malam itu keluar dan memulai hari yang baru. Kedua, setengah jam setelah makan siang atau makan malam. Perhatikan setengah jam setelah makan. Mengapa harus menunggu? Karena saat kita baru selesai makan, lingkungan mulut cenderung asam. Air liur kita butuh waktu untuk menetralkan asam dan menguraikan sisa makanan tahap awal. Kita biarkan air liur sebagai pasukan pelopor bekerja dulu sebentar. Setengah jam kemudian baru gunakan air garam sebagai pasukan utama untuk melakukan pembersihan ronde kedua. Efeknya paling bagus. Ini bisa membersihkan sisa makanan sekaligus memperbaiki lingkungan mulut. Ketiga, sebelum tidur malam ini adalah kali yang mutlak tidak boleh dilewatkan. Kumur air garam sebelum tidur sama dengan membangun perisai pelindung malam hari bagi mulut dan tenggorokan kita. Menghambat bakteri berkembang biak di malam hari, menjaga kesehatan mulut kita sepanjang malam. Besok paginya bangun, Anda akan merasakan bau mulut berkurang drastis dan tenggorokan terasa jauh lebih segar. Hukum emas 3, gerakan emas cara menentukan hasil pengobatan, alat dan waktu sudah benar, terakhir adalah gerakan kita. Kalau gerakannya salah, air garam cuma numpang lewat di mulut, sama sekali tidak mencapai efeknya. Inilah tutorial tuntunan tangan dari Dr. Agus. Langkah 1, membersihkan tenggorokan. Kamu ambil sedikit air garam hangat, dongakkan kepala ke belakang agar wajah Anda sejajar dengan langit-langit. Lalu buka mulut dan dari dalam tenggorokan keluarkan suara gu-ur, gu-ur. Harus mengeluarkan suara karena getaran inilah yang membuat air garam seperti air terjun yang membilas dan menyentuh dinding tenggorokan Anda, area faring secara menyeluruh. Rasakan aliran air hangat itu seperti tukang pijat kecil yang memijat lembut tenggorokan Anda. Lakukan setidaknya 30 detik lalu buang. Jika radang tenggorokan cukup parah bisa diulang 2,3 kali. Langkah 2, membersihkan mulut. Kamu lagi air garam hangat. Kali ini tidak perlu mendongak. Tutup mulut dan gunakan kekuatan pipi dan lidah Anda untuk membuat air garam itu berombak ke kiri dan kanan di dalam mulut. Kemungkan pipi dengan kuat, biarkan air membilas sela-sela gigi tepi gusi dan setiap sudut mulut. Gerakan ini juga tolong dilakukan setidaknya 30 detik lalu buang. Langkah tambahan spesial, kabar gembira bagi penderita rinitis. Jika Anda punya masalah rinitis radang hidung seperti Pak Budi, sisa air garam hangat bisa digunakan untuk mencuci rongga hidung dengan lembut. Anda bisa beli alat cuci hidung khusus di apotek, atau gunakan tangan untuk menampung air hirup pelan dari satu lubang hidung, lalu biarkan keluar dari lubang hidung lain atau mulut. Ingat, gerakannya harus sangat pelan dan lembut, jangan terlalu kuat. Cara ini efektif membilas alergen dan lendir di dalam hidung membuat hidung Anda plong. Nah, rasio emas, waktu emas, gerakan emas. Ketiga hukum ini sudah Anda ingat. Coba pikirkan prinsipnya sungguh ajaib. Dengan menguasai 3 poin ini, Anda sudah mengalahkan 90% orang dan menjadi ahli pemula kumur air garam. Tapi rahasia Dr. Agus Wijaya belum selesai. Selanjutnya beliau akan mengajarkan kita beberapa jurus pamungkas tingkat lanjut. Membuat segelas air garam biasa ini seketika berubah menjadi air dewa dengan khasiat berlipat ganda. Jika Anda sudah menguasai cara dasar tadi, selamat, Anda sudah memegang tiket menuju kesehatan. Tapi jika Anda ingin efek air garam ini naik kelas dan lebih tepat sasaran, maka konten berikut adalah resep rahasia simpanan Dr. Agus. Beliau akan mengajarkan cara menambahkan 3 senjata rahasia yang ada di dapur agar air garam ini punya khasiat spesifik.
Senjata rahasia 1, tambahkan air perasan jahe musuh bebuyutan sakit tenggorokan. Apakah Anda sering merasa tenggorokan kering gatal, nyeri, atau seperti banyak teman guru dan tenaga penjualan sales karena banyak bicara suara jadi serak? Saat inilah yang Anda butuhkan adalah menambahkan beberapa tetes air perasan jahe segar ke dalam air garam hangat Anda. Mengapa jahe? Karena jahe mengandung komponen alami yang sangat kuat bernama gingerol. Penelitian medis modern telah menemukan bahwa gingerol adalah zat antiinflamasi dan pereda nyeri alami yang sangat efektif. Efeknya bahkan tidak kalah dengan beberapa obat anti radang non-steroid. Saat Anda berkumur dengan air garam jahe, rasanya seperti menempelkan koyo hangat di tenggorokan Anda. Hangat dan nyaman. Peradangan dan rasa nyeri langsung terusir. Rasa pedas hangat itu langsung menuju area yang meradang, mengusir hawa dingin, menekan peradangan dan meredakan nyeri. Caranya sangat mudah. Potong sedikit jahe segar geprek atau parut, lalu peras hingga keluar beberapa tetes sarinya. Teteskan ke dalam 250 ml air garam hangat, Anda aduk rata dan siap dipakai. Metode ini adalah penyelamat untuk sakit tenggorokan akut dan suara serak. Saya ingat Dr. Agus pernah berbagi satu kasus. Seorang guru SMP bernama Pak Joko lama menderita faringitis kronis, terutama setiap awal semester atau mau ujian. Karena banyak bicara, suaranya hampir hilang, sangat menyiksa. Dr. Agus mengajarkan resep air garam jahe ini. Pak Joko rutin memakainya selama 2 minggu dan merasa tenggorokannya jauh lebih lega. Dulu mengajar 2 jam suara sudah serak, sekarang bisa bertahan 1 pagi penuh. Dia bercanda bilang, segelas air garam jahe ini sekarang jadi jimat pelindung suara saya lebih ampuh dari permen pelega tenggorokan manapun. Senjata rahasia 2, tambahkan soda kue baking soda, tembok api asam untuk gigi berlubang dan bau mulut. Apakah Anda hobi makan kue manis, minum kopi, minum teh, atau sering merasa mulut terasa asam dan napas tidak segar? Saat inilah senjata rahasia Anda adalah menambahkan sejumput bubuk soda kue baking soda ke dalam air garam hangat. Mengapa soda kue? Seperti kita bahas di awal, makanan yang kita makan terutama yang manis dan bertepung akan diuraikan dan difermentasi oleh bakteri di mulut menghasilkan banyak asam. Asam inilah biang keladi yang mengikis gigi kita, menyebabkan gigi berlubang. Di saat yang sama bakteri penghasil asam ini juga sumber utama bau mulut. Nah, soda kue nama kimianya adalah natrium bikarbonat, sifatnya basa alkali. Ketika soda kue yang basah bertemu lingkungan mulut yang asam, akan terjadi reaksi netralisasi yang ajaib. Ia seperti tembok api yang kuat dengan cepat membalikan lingkungan mulut yang asam menjadi lingkungan netral atau sedikit basah yang tidak disukai bakteri jahat. Tanpa korosi asam, risiko gigi berlubang turun drastis. Bakteri jahat tidak bisa hidup, masalah bau mulut pun teratasi dari akarnya. Cara pakainya sama mudahnya. Ke dalam air garam hangat, Anda tambahkan sejumput soda kue kira-kira sebanyak yang bisa dijepit, 2 jari aduk rata lalu kumur. Sangat cocok digunakan setelah makan manis atau minum minuman asam. Tapi di sini Dr. Agus mengingatkan secara khusus, daya bersih soda kue cukup kuat, tidak disarankan dipakai setiap hari. Cukup 1,2 kali seminggu sudah cukup untuk membangun tembok pertahanan kokoh bagi gigi dan mulut Anda. Senjata rahasia 3, tambahkan propolis, perisai cair emas untuk imunitas. Jika Anda merasa tubuh agak lemah saat pergantian musim, mudah sekali kena flu atau ingin memberi perlindungan menyeluruh yang lebih kuat bagi tubuh, maka resep pamungkas Dr. Agus adalah meneteskan 2,3 tetes ekstrak propolis ke dalam air garam hangat. Apa itu propolis? Ia dijuluki sebagai antibiotik alami atau emas ungu. Itu adalah zat kuat yang digunakan lebah untuk melindungi sarang agar tidak diserang bakteri dan virus. Sains modern menemukan propolis kaya akan komponen ajaib bernama flavonoid yang punya kemampuan antibakteri dan antivirus super kuat. Yang lebih hebat, propolis tidak hanya membunuh musuh, tapi juga memperkuat kita. Ia bisa secara efektif mengaktifkan sel imun tubuh manusia, meningkatkan daya tahan tubuh kita. Ibarat memakaikan perisai cair emas yang kebal senjata pada tubuh kita. Saat Anda berkumur dengan air garam propolis, komponen aktif propolis akan langsung bekerja pada mukosa mulut dan tenggorokan Anda. Ini adalah gerbang utama masuknya virus dan bakteri ke tubuh manusia. Propolis tidak hanya membasmi penyerbu ini di tempat, tapi juga membentuk lapisan pelindung di permukaan mukosa, sekaligus merangsang sistem imun Anda untuk siaga penuh, membuat Anda lebih kuat dari dalam keluar.
Metode ini sangat cocok digunakan saat musim flu atau sebelum dan sesudah pergi ke tempat umum seperti rumah sakit atau stasiun, memberikan perlindungan tingkat tinggi bagi Anda dan keluarga. Air, perasan jahe, soda kue, propolis. Ketiga senjata rahasia ini sudah Anda pelajari. Mereka seperti 3 mitra terbaik bagi air garam, bisa Anda kombinasikan bebas sesuai kebutuhan untuk menyerang masalah kesehatan Anda secara presisi. Baiklah, hari ini kita telah bersama-sama menyingkap rahasia Dr. Agus Wijaya dalam menjaga kesehatan selama 30 tahun. Dari prinsip ilmiah mengejutkan di balik segelas air garam biasa, hingga aturan operasi emas yang melipat gandakan efeknya, lalu resep peningkatan eksklusif dengan 3 senjata rahasia. Kita menemukan bahwa ternyata menjaga kesehatan tidak selalu butuh obat mahal, juga tidak butuh terapi yang rumit. Terkadang kekuatan terbesar tersembunyi di tempat yang paling sederhana, paling alami, dan paling tidak mencolok. Coba Anda pikirkan sebotol obat kumur yang agak bagus, harganya bisa ratusan ribu. Sekali ke dokter gigi nebus obat, berapa lagi biayanya? Sedangkan metode ini setahun mungkin biayanya tidak sampai seharga segelas es kopi kekinian. Tapi yang dihemat adalah biaya berobat yang tak terhitung dan waktu yang berharga. Hitung-hitungan ini siapapun pasti paham. Inilah investasi kesehatan yang paling cerdas. Tolong ingat kalimat Dr. Agus Wijaya itu, dokter terbaik adalah diri kita sendiri, obat terbaik adalah kebiasaan yang baik. Konsisten kumur air garam, kebiasaan kecil ini tidak hanya mewakili sebuah metode, tapi juga sebuah sikap kita bertanggung jawab pada kesehatan diri sendiri dan menjalani hidup dengan bijaksana. Ia memberitahu kita bahwa kesehatan bukan pemberian orang lain, tapi dibangun sedikit demi sedikit oleh tangan kita sendiri. Jadi jangan ragu lagi, sekarang juga pergilah ke dapur, raciklah air dewa pelindung pertama yang penuh cinta dan kesehatan untuk Anda dan keluarga. Ingat, jika konsisten, pintu menuju kesehatan dan umur panjang akan terbuka untuk Anda mulai dari hal kecil ini. Mulai hari ini, mari kita bersama-sama mengangkat gelas air garam kesehatan ini bersulang untuk umur panjang dan kesehatan kita sendiri. Semoga setiap teman yang menonton bisa memiliki tenggorokan yang segar, napas yang lancar, gigi yang sehat, napas yang wangi, senyum yang merekah, dan hidup sehat sampai usia 100 tahun.